Halo, masih bersama gua lagi bro di channel Budi Football. Nah, kali ini gua akan membahas mengerikannya rivalitas supporter kota Solo dan supporter kota Surabaya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Nah, kali ini gua akan membahas panasnya rivalitas Pasopati dan Bonek pada masa lalu ya cuy. Rivalitas panas kedua supporter ini dimulai pada tahun 2006 ya cuy. Pada saat itu sedang digelar pertandingan putaran kedua divisi utama antara Persis dan Persebaya ya cuy di Stadion Manahan Solo. Sehari sebelum pertandingan keadaan masih aman-aman saja sebenarnya cuy. Meskipun Bonek sudah datang ke Solo saat itu. Saat hari H sekitar 500 bonek sudah memadati Stadion Manahan cuy. Dan Pasopati juga sudah memadati stadion karena sebelumnya tidak punya sejarah permusuhan. Beberapa Pasopati pun ada yang satu tribun dengan bonek cuy. Dan sebelum pertandingan masih aman-aman saja pada saat itu. Nah, konflik ini dimulai pada saat salah satu supporter Persis melakukan ritual memasang wayang ya cuk di belakang gawang pada saat itu. Entah apa maksudnya, tapi kebanyakan warga Jawa Timur beranggapan hal itu seperti hal mistis cuk atau magic. Hal ini memancing bonek, yaitu ada salah satu bonek yang turun dari tribun dan merusak wayang tersebut. Kemudian aksi bonek tersebut menyulut kemarahan supporter Persis juga cuk pada saat itu. Nah, keributan pun tidak terelakkan cuk antara bonek dan Pasopati itu. Terlibat aksi saling lempar lah, saling ejek lah. Dan parahnya 20 supporter Persis yang satu tribun dengan bonek juga ikut diamuk massa cuk pada saat itu. Dan tidak luput dari amukan bonek. Dan akhirnya kedua supporter ini bertemu lagi cuk. Kali ini di tempat netral di Stadion Brawijaya Kediri cuk. Pada final divisi utama 2006. Aroma dendam pun masih terasa pada saat itu. Karena Stadion Brawijaya sudah dipadati juga oleh bonek pada saat itu. Dan konflik ini terulang lagi cuk pada saat bonek awaides ke Bandung dengan menaiki kereta api ya cuk. Ribuan bonek berangkat ke Bandung dan harus terpaksa bonek melewati wilayah Solo cuk. Dan alhasil pun bonek dan warga Solo pun bentrokan lagi cuk pada saat itu. Kereta yang dinaiki bonek dilempari oleh warga Solo dan bonek pun juga membalas lemparan tersebut. Aksi membalas pun tidak terelakkan lagi cuk pada saat itu. Dan parahnya lagi pada saat pulang awaidas dari Bandung, bonek melintasi lagi wilayah Solo cuk. Dan terjadilah lagi pelemparan tersebut. Wah, ini sangat ngeri cuk pada bentrokan tersebut. Bahkan ada seorang oknum yang melemparkan bom molotov juga cuk pada saat itu. Wah, mungkin yang ada di kereta itu hanya bonek-bonek yang bermental baja ya cuk. Dilempar bom molotov, dilempar batu. Tapi bonek tetap kuat ya di dalam kereta itu, tetap tenang dan kereta pun melaju cepat melewati Solo cuk pada saat itu. Kalau kereta bisa berhenti, wah pasti yang di kereta itu tidak tahu nasibnya bagaimana cuk. Dan pasti banyak juga korban luka-luka pada saat itu. Nah, sekian lama berkonflik dan bertahun-tahun tidak akur membuat petinggi kedua supporter ini berpikir ya cuk. Mungkin berpikir begini, kok nonton bola gini amat ya. Rekonsiliasi kedua supporter ini pun dilakukan cuk. Andi Peci, perwakilan dari bonek pun juga sering berkunjung ke Solo pada saat itu, bertemu dengan Pak Mayer pada saat itu, yang Pasopati dipimpin oleh Pak Mayer pada saat itu. Untuk mendamaikan kedua supporter ini tidaklah mudah cuk. Tetapi bibit perdamaian antara bonek dan Pasopati ini mulai tumbuh ya cuk. Masing-masing perwakilan dari kedua supporter ini pernah saling bertemu
yaitu Cak Andi Peci dan Pak Mayor pada saat itu membahas perdamaian kedua supporter ini. Ini sangat hebat sekali ya Cuk. Seorang petinggi bisa mendamaikan seakar-akarnya ya Cuk dalam perdamaian ini. Perdamaian ini mencapai puncaknya pada saat tragedi pohon cinta ya Cuk pada saat itu. Pada tahun 2011 ada pertandingan di Stadion Malang Solo yang mempertemukan Solo FC dan Persebaya ya Cuk pada Liga Primer Indonesia pada saat itu. Ada sekitar 10 perwakilan bonek yang datang ke Solo, ke Stadion Malang Solo juga ya Cuk pada tahun itu. Wah, ini contoh yang baik ya Cuk. Awal dari sebuah perdamaian yang sekian lama berkonflik, dan pada hari itu silaturahmi itu terus berlanjut Cuk pada saat Pasupati Awidas pada tahun 2011 juga di putaran kedua Liga Primer Indonesia ya Cuk, kira-kira pertandingan lanjutan Liga Primer ya itu. Pada saat itu Persebaya melawan Solo FC. Ratusan Pasupati pun juga diperbolehkan hadir Cuk oleh bonek. Bahkan Pasupati dikawal full oleh bonek dan dijamu di Stadion 10 November ya Cuk pada saat itu. Dan penanaman pohon cinta ini berlanjut Cuk di Stadion Tambak Sari pada 2011 itu. Bahkan sampai sekarang hubungan Pasupati dan bonek makin harmonis ya Cuk. Pada awal tahun 2020 kemarin Persis diundang di acara Forever Game ya Cuk. Wah, ini baru sekali ini. Otomatis ribuan Pasupati dan Surakartans pun hadir pada malam itu. Saat malam itu pada acara itu tak lupa ya Cuk, bonek dan Pasupati menanam pohon cinta kembali Cuk di Gelora Bung Tomo pada saat itu. Kali ini bonek diwakili oleh Cak Tesi ya Cuk dalam prosesi tersebut. Setiap supporter itu punya cara damai masing-masing ya Cuk, yaitu pos supporter Sleman dan Solo bagi-bagi aqua, itu bisa dengan cara-cara tersebut untuk mendamaikan. Pada saat itu supporter itu punya cara sendiri Cuk untuk damai. Nah, sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.